Sementara dua anak yang jadi korban penganiayaan ibunya terus dirawat di intensif di Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Menurut pihak rumah sakit, kondisi keduanya semakin membaik. Kondisi fisik dan psikis kedua anak korban percobaan pembunuhan oleh ibu kandungnya di Brebes, Jawa Tengah terus dipantau tim dokter. Sampai sekarang, keluarga masih membatasi kunjungan terhadap kedua korban. Hal ini karena kedua korban masih mengalami trauma. Sementara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes menyebut, pasca operasi keduanya dipindahkan ke ruang perawatan. Kondisi anak bungsu sudah bisa berkomunikasi, namun anak sulung masih mengalami trauma. Untuk terkait pembiayaan untuk di Rumah Sakit Margono, kita sudah berkoordinasi dan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk biaya-biaya paskanya dan pendampingan trauma kepada kedua anak tersebut, juga kepada ibu yang juga disinyalir sebagai pelaku, tetapi dia menurut saya juga menjadi korban. Kita dari pemerintah daerah akan membiayai semua biaya tersebut dan mendampingi secara psikologis. Keputusan tetap ada pada keluarga, ada bapaknya. Kalau anak tersebut belum bisa untuk pulang karena masih trauma dan lain sebagainya, nanti sementara kita pindah ke rumah aman supaya psikis anak tersebut bisa pulih. Dan untuk membahas lebih lengkap telah bergabung bersama kami dengan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Mbak Andi Yentriani. Selamat siang Mbak Andi. Selamat siang, salam sehat semua. Ya, Mbak Andi, sebenarnya bagaimana sih Komnas Perempuan ini melihat kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung yang seharusnya ibu menjadi pelindung utama bagi anak-anak? Kita semuanya tentunya prihatin pada kasus ini dan menyesalkan bahwa langkah yang sangat ekstrim diambil oleh seorang ibu terhadap anak-anaknya. Kami juga ingin mengapresiasi langkah dari kepolisian yang menempatkan kasus ini di bawah unit pelayanan perempuan dan anak, karena tampaknya ada indikasi bahwa sang ibu adalah juga korban kekerasan di masa kecilnya. Ini tersirat dari sebuah potongan YouTube yang sempat saya tonton berisikan kesaksiannya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa elemen penanganan fisik selain psikis ya, elemen penanganan psikis selain fisik pada korban kekerasan di masa kecilnya ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dia bukan sebuah penanganan yang sifatnya ad hoc satu kali segera setelah peristiwa, tetapi membutuhkan pengecekan yang terus-menerus dan sokongan yang cukup berkelanjutan. Kami juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Brebes yang segera juga melakukan layanan bagi anak yang menjadi korban. Nah, kembali pada si ibu, tampaknya ada beberapa lapisan masalah yang harus ditelusuri lebih lanjut di dalam penyelidikan ini. Dan untuk dapat menggapai lapisan-lapisan persoalan itu sangat dibutuhkan aparat penegak hukum yang memang memiliki sensitivitas terhadap persoalan, termasuk bagaimana seorang korban kemudian bisa menjadi seorang pelaku kekerasan. Nah, kalau dari studi Komnas Perempuan, Mbak, memang masa pandemi ini juga memberikan dampak yang sangat khas ya pada perempuan. Beban yang ia rasakan itu bisa berlipat ganda dan menimbulkan depresi yang berkepanjangan, bahkan bisa jadi mendorong dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat ekstrim. Nah, studi Komnas Perempuan menunjukkan bahwa beban domestik perempuan itu berlipat ganda karena semua aktivitas kan ada di rumah. Jadi dia juga harus bekerja, harus menjadi ibu, harus menjadi guru pada saat yang bersamaan. Waktu istirahatnya menjadi sangat lebih pendek dan ini bisa menimbulkan persoalan kejiwaan lainnya. Apalagi ketika himpitan ekonomi juga membuat dia menjadi lebih khawatir ya menghadapi masa depannya. Mbak Andi, ya. Kalau yang lebih dilihatnya ini lebih berat mana nih ketika ibu harus menghadapi tadi ya banyak tuntutan, banyak kewajiban yang harus dijalani sebagai seorang ibu, atau ketika mungkin ibu ini justru tidak ada tempat untuk bercerita? Ini
tampaknya adalah masalah yang bertubi-tubi ya. Jadi dia bukan datang sekali dan satu aras gitu. Dan tentunya sokongan bukan saja soal cerita, tetapi dia merasa bahwa ada ruang di mana ada pihak-pihak yang dapat dia andalkan untuk berbagi, untuk juga mendapatkan pemikiran baru, melihat jalan keluar yang berbeda, dan juga bisa jadi dukungan-dukungan lain yang ia butuhkan. Nah, ini menjadi sangat penting sebetulnya di dalam situasi yang menghimpit serupa akibat pandemi, tetapi juga persoalan-persoalan kejiwaan lain yang bisa jadi sedang dihadapi oleh si ibu ini. Baik itu karena dalam relasi dia di dalam pasangan, relasi dengan keluarga yang lebih besar, atau juga dalam berinteraksi dengan anaknya. Nah, hal-hal ini sepertinya perlu mendapatkan perhatian kita yang lebih serius ya, karena dukungan dari orang yang terdekat, dari lingkungan keluarga dan komunitas terdekat itu bisa jadi menentukan dan bisa jadi mencegah tindakan-tindakan ekstrim. Termasuk juga dengan bercerita dengan sang suami yang juga harus sama-sama harusnya bekerja bersama untuk bisa menyelamatkan rumah tangga. Betul, betul sekali. Kan namanya perkawinan ini dua pihak ya, tidak bisa hanya diupayakan oleh satu pihak saja. Tetapi memang kadang-kadang situasi tidak ideal. Misalnya di dalam kasus ini berbagai potongan pemberitaan kan menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal dalam satu kota yang sama, bahkan karena masing-masing harus mengupayakan sokongan ekonomi untuk kehidupan keluarganya. Hmm. Nah, jadi pada saat yang bersamaan extension ataupun perpanjangan dari keluarga ini menjadi penting gitu Oke. ketika seseorang sedang menghadapi situasi yang rumit. Oke, Mbak Ani, dari catatan Komnas Perempuan sendiri, hal ini mana yang paling sering terjadi sehingga ibu melakukan penganiayaan, kekerasan kepada anak? Apakah karena faktor ekonomi, faktor trauma, atau faktor mungkin merasa sendiri tidak ada bantuan dari kanan kiri? Dari data kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan dikompilasi oleh Komnas Perempuan di dalam catatan tahunan tahun 2021, memang mayoritas dari laporan kasus masih kekerasan di dalam rumah tangga. Dan sebagian besar ini dilakukan terhadap istri, yang nomor dua adalah terhadap anak perempuan. Nah, untuk kekerasan terhadap anak, kalau kita bedah, mayoritas pelakunya masih juga anggota keluarga yang laki-laki. Sementara memang untuk data Komnas Perempuan, ibu ataupun istri sebagai pelaku kekerasan ini masih sedikit sekali nominalnya. Tetapi bukan berarti ini fenomena yang bisa kita abaikan. Dan kami berpendapat bahwa tidak ada sebetulnya faktor tunggal yang menyebabkan perempuan menjadi pelaku kekerasan. Kadang-kadang ini merupakan bagian dari siklus kekerasan itu sendiri. Jadi ketika seseorang mengalami kekerasan, justru dia mengekspresikan pengalaman kekerasan tersebut dan ketidakberdayaannya pada kekerasan yang ia hadapi kepada orang lain yang relasinya lebih timpang dibandingkan dirinya. Misalnya dalam hal ini anak. Nah, ini juga sesuatu yang pernah kami diskusikan bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ketika kita melihat indikasi tingkat kekerasan terhadap anak justru meningkat di masa pandemi. Nah, dalam situasi serupa ini sebetulnya kami mendorong agar kepolisian juga memiliki pedoman untuk penyelidikan bagi perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga ada kisi-kisi yang lebih mendorong polisi untuk bisa melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan dan perempuan sebagai pelaku kekerasan dengan lebih komprehensif. Oke, Mbak Andi, ini apa yang pertama ya, ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama adalah apa yang ibu atau perempuan bisa lakukan ketika misalnya kita mengalami banyak tekanan atau mungkin juga permasalahan dalam hidup. Ketika misalnya menemukan anak atau menemui anak, akankah kita harus menyendiri dulu atau bercerita dulu atau seperti apa? Dan kedua, bagaimana perlindungan juga dari lingkungan-lingkungan sekitar, terutama keluarga dan juga suami? Kalau dilihat sebetulnya sudah banyak sekali ya Mbak tips yang diberikan kepada perempuan dan para ibu sebetulnya. Tetapi saat ini misalnya jika dia merasa bahwa ada masalah, sebetulnya yang paling rumit adalah mengetahui di mana pertolongan itu bisa dia peroleh. Nah, untuk itu informasi-informasi di mana ada call center, ada pertolongan psikologis untuk curhat dan lain-lainnya, ini perlu kita berikan kepada publik dengan lebih luas. Data di Komnas Perempuan menunjukkan bahwa 80% dari perempuan korban kekerasan tidak tahu bagaimana caranya dia dan kemana dia harus melaporkan kasusnya. Nah, ini berlaku sama untuk perempuan yang menghadapi berbagai himpitan di dalam
kehidupannya. Dan mungkin yang akan segera dia cari adalah orang-orang di lingkungan sekitar. Tetapi kan di lingkungan sekitar termasuk keluarga juga tidak di-equip ya, tidak dilengkapi dengan kapasitas untuk mendengarkan secara aktif dan juga untuk memberikan bantuan sekurang-kurangnya P3K kesehatan jiwa. Lebih banyak karena posisi subordinat perempuan ketika dia berkeluh tentang apa yang dihadapi, itu kan dihadapi dengan pernyataan misalnya, oh sabar saja gitu ya, atau bahkan lebih rumitnya kalau dia disalahkan sebagai orang yang penuh tuntutan atau lain-lain yang membuat dia merasa menjadi semakin terpojok. Karena itu media di saat ini juga memainkan peran yang sangat besar untuk mendorong agar seluruh dari kita, bagian dari warga, bagian dari keluarga, untuk secara proaktif belajar bagaimana cara mendengarkan keluhan-keluhan dan juga mempelajari P3K tadi, kesehatan jiwa, yang sebetulnya bisa kita lihat juga di berbagai situs. Baik, pesannya adalah ketika ada perempuan atau ibu atau wanita yang ingin bercerita, jangan menghakimi, dengarkan dulu kita sebagai pendengar. Terima kasih untuk informasinya, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Mbak Andi Yentriani, sudah berbagi bersama kami di Kompas Siang.